Ya Habibi ya Muhammad. Hamba Allah di Palembang Ustaz, pertanyaannya adalah, Ustaz, saya punya ibu yang sekarang saya rawat dan saya jaga, tapi kebiasaan ibu saya kalau udah ada amarah pasti keluar kata-kata tidak baik, bahkan kadang sumpah serapahnya juga ada Ustaz. Sumpah, Iya, sumpah serapahnya. iya, sumpah serapahnya juga ada katanya Ustaz. Makanya kedelapan anaknya yang sudah berkeluarga semua mereka nggak sanggup jaga ibu, malah mereka kasih ibu ke saya Ustaz, yaitu anak yang ke-9 katanya Ustaz. Sedangkan saya seorang perempuan yang sudah punya suami dan anak, tapi karena kondisi demikian suami saya rela dan ridho kalau saya ngurus ibu tersebut Ustaz. Yang saya tanyakan adalah kata-kata tidak baik itu Ustaz, seperti setan, iblis, binatang, itu bagaimana Ustaz? Akibatnya pada saya atau sumpah serapahnya juga gimana Ustaz? Sebab menurut saya untuk mengurus ibu itu sudah hati-hati dan selalu menjaga jangan sampai marah atau nangis, tapi kebiasaan itu pasti ada Ustaz. Solusi dan yang terbaik bagi saya yang ibu sudah umur 84 tahun, umurnya sudah sepuh dan suka lupa. Kalau saya tinggalkan itu nggak enak katanya Ustaz, dan ikut suami, kan saya ikut suami siapa yang ngurus, sedangkan dia tidak mau kalau diajak ke rumah saya katanya Ustaz. Mohon solusinya dari antum Ustaz. Dari pertanyaan Anda orang yang dipilih oleh Allah dengan segala banyak nikmat. Pertama, Anda diberi oleh Allah suami yang mau ibu Anda tinggal bersamanya. Ini enggak semua suami mau seperti itu. Ada banyak suami itu mau kalau ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri yang tinggal bersama dia. Kalau mertuanya dia enggak mau. Tapi Anda diberi oleh Allah suami yang ibu kandung Anda mau tinggal bersama dia. Apalagi ibu Anda tadi seperti itu dan dia rela suami Anda. Itu nikmat besar bagi Anda. Kedua, Anda dipilih oleh Allah untuk ibu tinggal bersama Anda, dan itu hasil kesepakatan saudara Anda yang walaupun kesepakatan itu diambil dari karena mereka nggak mampu, nggak sanggup melihara ibunya. Andalah yang dititipi walaupun Anda anak yang ke-9. Itu nikmat besar, nikmat besar bagi Anda. Anda sudah bersuami tapi Anda bisa berbakti kepada ibu. Itu sulit. Berapa banyak perempuan ingin berbakti kepada ibunya, tapi ketika dia bersuami dibawa oleh suaminya. Ketika dia bersuami, suaminya kurang nyaman, nggak mau kalau ibu Anda ikut mereka. Tapi Anda dipilih oleh Allah untuk bisa bakti melayani suami. Dalam waktu yang sama Anda bisa bakti kepada ibu Anda. Tentang kondisi ibu Anda yang sering marah dan sumpah serapahnya yang ngawur ya, karena saya dengar usianya tadi itu udah 80 tahun. Anda jangan khawatir. Yang penting Anda layani ibu Anda semaksimal mungkin. Usahakan dia nggak marah. Usahakan dia tidak sumpek. Ya. Nah, tapi kalau emang itu jadi wataknya dia, mungkin masa lalunya yang kurang baik ibu ini, jangan takut. Allah itu adil. Jika anak udah berbakti sama orang tua, tapi orang tuanya yang ngawur, tetap aja membastu, sumpah serapah, berbicara jelek kepada si anak, itu Allah tidak akan menjadikan ucapan ibu itu berpengaruh kepada si anak lah. Demikian juga ketika anak itu durhaka kepada orang tua, walaupun orang tuanya ridho, Allah nggak ridho. Tapi kalau anak udah berbakti, seorang tuanya, maaf, orang tuanya ada kelainan,
Zaman ini lihat punya anak yang gak kurang ajar aja udah alhamdulillah. Apalagi orang tua diberi anak yang berbakti, syukur sama Allah. Langkah di zaman ini anak berbakti itu. Kemudian anak udah berbakti, si orang tuanya masih aja mencaci, melaknat. Ini nggak ada masalah. Artinya sama Allah nggak dinilai ini. Yang dinilai sama Allah baktinya kita sama orang tua kita. Walaupun kita tahu ucapan ibu itu berpengaruh kepada si anak. Dalam tanda kutip, jika anaknya salah. Jika anaknya salah, anaknya kurang ajar, keluar omongan sumpah serapah, hancur kamu, mati kamu, binasa kamu, melarat kamu, sakit kamu, itu jatuh. Bisa jatuh dan kebanyakan terjadi jika anaknya salah. Tapi jika anaknya nggak salah, anak udah berbakti, si ibu aja ada kelainan, itu nggak dihitung sama Allah, nggak perlu ada khawatir. Tetap layani ibu Anda, syukuri nikmat ini, dan terima kasih kepada suami Anda. Ucapkan terus itu. Anda bisa berbakti sama ibu Anda dan suami Anda sabar dengan dia, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Umur 80, sampai kapan sih orang itu akan hidup? Gitulah. Enggak lama. Usahakan jadikan Anda orang beruntung dengan berbakti kepada orang tua. Rawat ibu Anda semaksimal mungkin. Ya khair. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.